Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Azahra dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas B Weekend. Saya akan menceritakan biografi tentang tokoh sejarawan Muslim yaitu Ibnu Khaldun guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sosiologi Agama. Ibnu Khaldun adalah seorang historiografi dan sejarawan Muslim Arab abad ke-14. Ia dianggap sebagai salah satu bapak ilmu sosiologi, historiografi, dan ekonomi modern. Meskipun dia telah hidup berabad-abad yang lalu, hidupnya didokumentasikan dengan baik. Kondisinya berbeda dengan kebanyakan orang sezamannya, yang tidak memiliki banyak informasi yang dapat dipercaya. Lahir dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab, Ibnu Khaldun menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi. Bekal pendidikan itu membantu membentuknya menjadi seorang intelektual dengan minat mendalam dalam masalah politik dan sosial. Meskipun dilahirkan dalam keluarga kaya dan berpangkat tinggi, kehidupan mudanya penuh dengan kesulitan. Orang tuanya meninggal saat dia masih remaja, sehingga membuatnya berjuang untuk membangun diri dan karirnya sendiri. Setelah memulai karir politik di usia muda, dia berpartisipasi dalam pemberontakan yang mengharuskannya masuk bui. Setelah dibebaskan, dalam kekecewaan, dia menempah diri menjadi seorang sarjana. Beliau menulis beberapa karya termasuk autobiografi dan buku The Muqaddimah yang membuatnya sangat dikenal. Buku tersebut tidak pernah kehilangan relevansinya, dan para sejarawan selama berabad-abad telah mengakui pentingnya karya-karya beliau. Mengingat kontribusinya yang tak ternilai di bidang historiografi dan ekonomi, Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu filsuf Muslim terbesar di dunia. Adapun masa kecil dan kehidupan awal Ibnu Khaldun memiliki nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Lahir pada tanggal 27 Mei 1332 di Tunis, dari keluarga kelas atas Andalusia keturunan Arab. Nenek moyangnya telah memegang banyak jabatan tinggi di Andalusia dan kemudian berimigrasi ke Tunisia. Sementara beberapa anggota keluarganya memegang jabatan politik di bawah dinasti Hafsid Tunisia. Ayah dan kakeknya menarik diri dari kehidupan politik untuk mengejar tatanan mistik. Berasal dari keluarga berpangkat tinggi, ia menerima pendidikan yang berkualitas. Beberapa guru terbaik di kota direkrut untuk mengajarinya, mulai soal tata bahasa, jurisprudensi, hadis, retorika, filologi, dan puisi. Pendidikan Islam klasiknya juga termasuk mempelajari Al-Quran yang mampu dihafalnya dengan baik. Dia menerima sertifikasi untuk semua mata pelajaran ini. Selanjutnya, ada pemikiran Ibnu Khaldun tentang sosiologi. Ibnu Khaldun dianggap memiliki pemikiran yang sejalan dengan ilmu sosiologi. Menurutnya, sosiologi masyarakat Arab dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah masyarakat primitif atau wahsy, yang belum mengenal peradaban, hidup berpindah-pindah dan liar. Tingkatan kedua adalah masyarakat pedesaan, yang telah hidup menetap meskipun dengan amat sederhana. Pada tingkat kedua ini, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa kebanyakan mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian dan peternakan. Dan pada tingkatan akhir atau ketiga, Ibnu Khaldun menyebutnya dengan masyarakat kota. Ia berpendapat bahwa masyarakat kota adalah masyarakat yang berperadaban dengan bukit dan mata pencaharian berupa perdagangan dan industri. Selain itu, tingkat ekonomi dan kebudayaan yang tinggi juga menjadi acuannya. Selain sosiologi, Ibnu Khaldun juga mencurahkan pemikirannya tentang ekonomi dalam kitabnya The Muqaddimah. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ekonomi timbul
karena kebutuhan manusia yang tak terbatas. Sedangkan barang-barang yang memuaskan kebutuhan manusia sangat terbatas. Oleh karena itu, ia berpandangan bahwa untuk memecahkan persoalan ekonomi harus dipandang dari dua sisi, yaitu sudut pandang tenaga dan sudut pandang penggunaannya. Adapun dari sudut pandang tenaga dibagi lagi ke dalam dua bagian, yaitu maksyi dan tamawul. Maksyi yaitu tenaga sebagai alat mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Adapun tamawul yaitu tenaga untuk mengerjakan barang untuk memenuhi kebutuhan banyak orang. Pembagian tersebut didasarkan pada perkataan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah kata ma'asyi yang terdapat dalam surah An-Naba ayat 11. Perkataan dalam Al-Quran tersebut digunakan untuk menunjukkan perlunya manusia menggunakan tenaga dalam mencukupi kebutuhannya. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang karya Ibnu Khaldun. Salah satu karya terbesar beliau yaitu Kitab Al-I'bar. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid, di mana kitab Muqaddimah menjadi pengantar, Al-I'bar sebagai isi, dan Al-Ta'rif menjadi bagian penutup dari kitab karangan Ibnu Khaldun. Muqaddimah merupakan rujukan terkait historiografi atau periodisasi sejarah saat Eropa masih dalam kegelapan dan terbelakang dalam hal ilmu pengetahuan. Karena kitab ini sangat tebal, pada bagian Muqaddimah pun terdapat pokok-pokok pembahasan. Adapun pokok-pokok dari kitab Muqaddimah adalah terkait peradaban dan kebudayaan manusia, kehidupan sosial ekonomi suku Badui, dan bangsa pengembara. Selain itu, dibahas pula terkait tata negara dan pemerintahan, serta sebab muncul dan runtuhnya suatu negara. Lalu pembahasan terkait kehidupan sosial ekonomi wilayah perkotaan dan pedesaan, serta pembahasan perekonomian suatu negara. Pembahasan ilmu pengetahuan, pengajaran, dan metodenya juga dibahas dalam kitab Muqaddimah ini. Sedangkan dalam kitab Al-I'bar menguraikan tentang sejarah bangsa Arab, generasi dan dinastinya sejak kelahiran Ibnu Khaldun. Dalam kitab tersebut juga dibahas beberapa bangsa yang terkenal beserta tokohnya, seperti bangsa Pontian, Syria, Peris, Yahudi, Mesir, Turki, dan Eropa. Lalu kitab Al-Ta'rif berisi tentang sejarah bangsa Barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti Nawata, Masmuda, Baranis, dan Zanata. Dalam kitab tersebut, Ibnu Khaldun juga membahas terkait sejarah dinasti pada masanya, seperti dinasti Bani Hafs, dinasti Bani Abdulwad, dan dinasti Bani Marin. Ibnu Khaldun juga menuliskan tentang biografinya sendiri dalam kitab Al-Ta'rif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.